Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang pada Digital Asset Course yang diadakan oleh Digital Asset Academy bekerja sama dengan Cerdas Digital Foundation. Dan materi seminar kali ini adalah Blockchain 5.0 Relictum Pro. Bapak Ibu, ini adalah gambaran yang dipublikasikan oleh IMF pada IMF Block di tahun 2018, dan gambar ini memberikan penjelasan atau pengertian tentang perubahan sistem keuangan dunia atau perubahan alat pembayaran yang mengabarkan kemajuan peradaban manusia. Dan jika kita belajar sekilas tentang sejarah keuangan, maka kita akan belajar bahwa alat pembayaran ini dimulai dari sejarahnya dari barter yang dimulai 6.000 tahun sebelum Masehi atau 8.000 tahun yang lalu. Dan kemudian berkembang di tahun 1000 sebelum Masehi atau 3.000 tahun yang lalu, itu mulai dikenal commodity currency, yaitu cikal bakal mata uang tapi menggunakan produk-produk dari alam seperti kerang ataupun garam. Di tahun 806 Masehi mulai dikenal uang kertas di Cina. Tahun 1816 di dunia mulai ada lembaga yang menjadi cikal bakal bank, di mana lembaga ini mengumpulkan emasnya masyarakat, dan masyarakat diberi tanda terima emas itu berupa kertas atau nota, dan di kemudian hari disebut sebagai bank notes. Di tahun 1950 mulai diperkenalkan kartu kredit. Tahun 1994 mulai dikenal electronic money atau pembayaran menggunakan HP, dan aplikasi yang terkenal di Afrika itu namanya M-Pesa, dan pada waktu itu sudah dimulai pembayaran menggunakan HP ini sejak zaman sebelum Android. Di tahun 2009, dunia mulai mengenal cryptocurrency atau mata uang digital. Dan apa yang terjadi setahun sebelumnya, yaitu di tahun 2008, terjadi krisis ekonomi global yang membuat salah satu bank di Amerika itu tutup, yaitu Lehman Brothers. Ditambah lagi 512 bank lainnya di Amerika tutup. Karena itu terjadi pengambil alihan industri finansial oleh kalangan IT yang tidak terima dengan sistem moneter saat ini yang tidak menguntungkan masyarakat karena daya beli menurun terus. Karena itulah dibuat solusi mata uang digital untuk melindungi energi ekonomi masyarakat. Dan kenapa perlu ada mata uang digital? Kita perlu memahami fungsi dari uang dan mata uang. Yang pertama, sebagai alat tukar. Yang kedua, untuk alat mengukur nilai, yaitu untuk membuat daftar harga, seperti katalog atau menu. Yang ketiga, untuk standar pembayaran, ini untuk mengetahui apakah suatu transaksi sudah lunas 100% atau masih baru dibayar sebagian, misalnya 50% dan harus dilunasi lagi 50%. Yang keempat adalah untuk store of value atau untuk menyimpan nilai. Dan ini kita perlu pertanyakan, apakah masih bisa sistem keuangan sekarang ini menyimpan nilai bagi masyarakat. Kenapa kita perlu pertanyakan? Karena buktinya daya beli uang menurun terus. Contohnya, uang Rp100.000 di tahun 2000 bisa beli 40 kg beras. Kemudian di tahun 2016, uang 100.000 bisa beli beras 10 kg, dan di tahun 2021 ini uang 100.000 hanya bisa beli beras 1 kg saja. Dan kalau tadi uang rupiah, bagaimana dengan uang dolar? Ternyata sama saja, yang namanya daya beli uang fiat atau uang kartal itu menurun terus. Contohnya, uang $100 di tahun 1990 bisa beli barang kebutuhan untuk 1 bulan lebih. Kemudian 10 tahun kemudian, tahun 2000, uang $100 itu hanya bisa beli barang kebutuhan untuk 2 minggu saja. Dan di tahun 2020 atau 2021, uang $100 hanya bisa beli barang kebutuhan untuk kurang dari 1 minggu atau beberapa hari saja. Sebaliknya, mata uang digital bisa menyimpan nilai. Contohnya, di tahun 2018, 3 koin digital bisa beli barang kebutuhan untuk 1 minggu. Kemudian di tahun 2019, koinnya tinggal 2, jadi berkurang 1 koin digital, tapi bisa beli barang kebutuhan untuk 2 minggu lebih. Di tahun 2020, koinnya tinggal 1, tapi bisa beli barang kebutuhan untuk 1 bulan lebih. Jadi koinnya berkurang, tapi barang yang dibeli malah bisa lebih banyak. Dan pionir dari mata uang digital atau cryptocurrency ini adalah Bitcoin. Dan mulai diperkenalkan ke masyarakat tahun 2009, dan hanya ada 21 juta unit Bitcoin yang tersedia. Dan Bitcoin ini adalah cryptocurrency pertama. Apa itu cryptocurrency? Cryptocurrency adalah nomor seri uang yang bentuknya digital dan tidak dicetak ke kertas, tapi ditransaksikan secara digital.
Dan sejarahnya tahun 2010 ada orang beli 2 loyang pizza seharga 10.000 Bitcoin. Waktu itu harganya masih murah, kurang lebih sekitar 500 ribuan rupiah saja. Namun saat ini 10.000 Bitcoin itu nilainya bisa lebih dari 7 triliun rupiah. Dan di tahun 2016 harga Bitcoin telah melebihi harga emas. Dan ini adalah harga Bitcoin di tanggal 11 November 2021 yang mencapai 923 juta rupiah dengan kapitalisasi pasar lebih dari 17.400 triliun rupiah. Dan cryptocurrency disebut sebagai emas digital. Dan media bitcoin.com telah memberitakan bahwa saat ini adalah momentum yang disebut the greatest wealth transfer. Artinya saat ini Bapak Ibu kita semua berada pada momentum yang luar biasa, yaitu transfer kemakmuran terbesar sepanjang sejarah. Transfer dari mana? Transfer dari aset-aset besar, dari pemilik aset-aset besar, ya, ke pemilik baru. Siapa pemilik barunya? Pemilik barunya adalah orang-orang yang belajar aset digital. Dan ini adalah ilmu ekonomi goib yang membuat 1 ons emas bisa berubah jadi 1 kilogram emas. Caranya bagaimana? Di tahun 2017, harga 1 Bitcoin setara dengan 1 ons emas. Jika Anda menyimpan 1 ons emas selama 4 tahun sampai sekarang, maka aset Anda tetap 1 ons emas saja, tidak berlipat ganda. Tapi jika di tahun 2017 Anda jual 1 ons emas, kemudian uangnya Anda belikan 1 Bitcoin, dan Anda simpan Bitcoinnya selama 4 tahun, maka tahun 2021 ini harga 1 Bitcoin sudah lebih tinggi daripada 1.000 gram emas. Dan harga tertinggi sepanjang masa Bitcoin tanggal 20 Oktober 2021 mencapai 67.277 dolar. Sementara di hari yang sama, harga 1.000 gram emas itu hanya 57.286 dolar. Artinya 1 Bitcoin masih lebih tinggi atau lebih mahal 140 juta lebih dibandingkan 1 kilogram emas. Dan ini adalah gambaran jika 5 tahun lalu Anda berinvestasi 1.000 dolar dan Anda belikan emas, maka emasnya akan naik 30% atau jadi 1.300 dolar. Kalau 1.000 dolar Anda 5 tahun lalu Anda belikan saham Google, Anda untungnya 300%. Kalau Anda belikan saham Amazon, untungnya 480%. Anda belikan saham Apple, untungnya 510%. Anda belikan saham Tesla, untungnya 1.800%. Kalau 5 tahun lalu, uang 1.000 dolar Anda belikan Bitcoin, sekarang Bitcoinnya untung 14.800%. Kalau Anda belikan Ethereum, untungnya 216.000%. Nah, terbuat dari apa Bapak Ibu aset-aset ini? Ya, jadi di sini ada 3 jenis aset, yaitu aset emas, aset saham, dan aset digital cryptocurrency. Untuk emas, masyarakat sudah tahu bahwa cara buatnya itu ya dari prosesnya itu dari emas di pertambangan emas ditambang, kemudian diproses ya dan akhirnya menjadi komoditi emas. Kemudian kalau untuk saham itu perusahaan harus go public di bursa. Ya, dan untuk cryptocurrency itu dibuat menggunakan teknologi blockchain. Ya, jadi blockchain adalah teknologi untuk membuat cryptocurrency atau mata uang digital. Dan Bitcoin yang nilainya naik sangat tinggi itu diproduksi menggunakan blockchain generasi 1 atau 1.0. Dan Ethereum diproduksi menggunakan teknologi blockchain 2.0. Dan blockchain 1.0 maupun blockchain 2.0 ini banyak masalah, yaitu kecepatannya rendah, skalabilitasnya rendah, artinya semakin banyak pengguna kecepatannya makin menurun. Kemudian biaya transaksinya tinggi dan rawan hacker. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah menggunakan blockchain 5.0 dari Relictum Pro. Ini adalah blockchain tercepat di dunia. Kecepatannya mencapai lebih dari 1 juta transaksi per detik. Dan sangat aman, serta biaya transaksinya rendah, dan makin banyak penggunanya, kecepatannya tetap tinggi. Dan blockchain 5.0 yang dinantikan oleh berbagai perusahaan itu saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita, bukan lagi ditunggu di masa depan. Dan berikut ini adalah video penjelasan tentang blockchain 5.0 Relictum Pro. Platform blockchain modern memiliki beberapa kekurangan yang signifikan. Pada umumnya, blockchain memiliki masalah skalabilitas dan produktivitas yang rendah. Kini, kami persembahkan blockchain Relictum yang revolusioner. Platform blockchain terdesentralisasi generasi terbaru dengan penyimpanan data terdistribusi. 100% dapat diandalkan dan memiliki sistem pergantian data elektronik yang aman. Platform blockchain Relictum didesain untuk memformalkan dan menyimpan catatan kejadian-kejadian di berbagai bidang kegiatan manusia, untuk sektor publik, untuk sistem perbankan, untuk bisnis perusahaan, dan juga untuk individu.
Blockchain Relictum adalah solusi hypermodern yang scalable dengan visi jauh ke depan. Blockchain generasi terbaru yang dilengkapi untuk aplikasi paling luas di segala bidang. Relictum membuka generasi terbaru blockchain 5.0 dengan fitur-fitur unik dan berbagai keunggulan. Kecepatan blockchain Relictum lebih dari 1 juta transaksi per detik. Hasil uji coba testnet mencapai 100.000 transaksi per detik. Ukuran tiap satu blok Relictum adalah 120 bytes, artinya 8.000 kali lebih kecil dari ukuran blok Bitcoin. Waktu untuk mengisi semua jaringan dengan blok di setiap node adalah dari 0,5 sampai 1 detik. Keamanan, keandalan, dan stabilitas dari jaringan disajikan dengan isolasi dari segmen umum internet, di mana kami menggunakan tipe jaringan baru, yaitu Hypernet, sebagai jaringan transport data. Banyaknya smart contract yang diintegrasikan tak terbatas jumlah dan waktunya. Relictum juga membuka kemungkinan untuk mengintegrasikan sistem akuntansi dan dokumentasi dari pihak ketiga ke dalam platform kami, memecahkan banyak masalah platform blockchain saat ini dan memiliki parameter yang paling mutakhir. Blockchain Relictum dapat menyelesaikan permasalahan pada skala ekonomi global, membuat hidup kita semakin mudah, lebih nyaman, dan aman, membuat berbagai proses menjadi transparan dan jujur. Jujur adalah kata terakhir dalam video Blockchain 5.0 Relictum Pro. Dan Blockchain 5.0 ini keunggulannya adalah kecepatan tinggi, keamanan handal, dan skalabilitasnya luas. Dan Blockchain 5.0 Relictum Pro merupakan trust machine atau mesin yang terpercaya. Dan ini adalah gambaran diagram perbandingan jika setiap generasi blockchain itu diberi nilai dari kecepatannya, keamanannya, kemudian dari segi biaya dan juga dari keamanan transaksinya, maka ini adalah gambaran dari setiap generasi blockchain. Dan blockchain 1.0 ini adalah blockchainnya Bitcoin, kecepatannya hanya 10 transaksi per detik. Kemudian tidak memiliki smart contract sehingga hanya bisa dipakai untuk bikin cryptocurrency dan tidak bisa diprogram untuk aplikasi lain. Kemudian blockchain generasi 2, pionirnya adalah Ethereum, kecepatannya 2 kali lebih cepat dari Bitcoin, yaitu 20 transaksi per detik. Dan kemudian sudah memiliki smart contract sehingga bisa dipakai untuk membangun aplikasi-aplikasi terdesentralisasi. Dan kemudian untuk blockchain generasi 3, di pionirnya adalah EOS, kecepatannya bisa mencapai 1000 transaksi per detik, dan kecepatannya ditingkatkan lagi oleh blockchain generasi 4 yang dirintis oleh Sili, dan kemudian blockchain generasi 5 ini adalah generasi blockchain yang paling cepat dan paling canggih, yaitu dari Relictum Pro. Dan untuk setiap generasi blockchain, kecepatannya ini makin lama makin meningkat. Untuk blockchain generasi 1, yaitu Bitcoin, untuk verifikasi node-nya itu perlu 10 menit. Untuk blockchain generasi 2, untuk verifikasi atau mengisi node-nya perlu 5 menit. Untuk blockchain generasi 3, yaitu EOS, itu untuk verifikasi node-nya perlu 5 detik. Dan untuk blockchain generasi 4, yaitu Sili, untuk verifikasi node-nya perlu 3 detik. Dan yang tercepat adalah blockchain generasi 5, Relictum Pro, untuk verifikasi node-nya perlu setengah detik sampai 1 detik saja. Dan ini adalah perbandingan untuk setiap generasi blockchain yang menghasilkan cryptocurrency. Blockchain generasi pertama menghasilkan Bitcoin, dan harga tertinggi sepanjang masanya tercapai 10 November 2021, yaitu $64.789. Dan Anda bisa berkesempatan untuk mendapat keuntungan 74.454% jika Anda beli Bitcoin 8 tahun lalu. Intinya, Anda sudah ketinggalan 8 tahun lalu. Kemudian untuk blockchain generasi kedua, yaitu Ethereum, harga tertinggi sepanjang masa Ethereum ini adalah $4.859, dicapai 10 November 2021. Anda berpeluang untuk mendapat keuntungan dari Ethereum 987.984% jika Anda beli Ethereum 6 tahun lalu. Intinya, sekarang Anda sudah ketinggalan 6 tahun lalu. Dan kemudian hadir kesempatan ketiga dengan blockchain generasi 3, yaitu Binance Coin atau BNB. Harga tertinggi BNB mencapai $690,
dicapai 10 Mei 2021 dan Anda berpotensi mendapat keuntungan 567.377% jika Anda beli BNB 4 tahun lalu. Intinya Anda sudah ketinggalan 4 tahun lalu. Kemudian hadir kesempatan keempat dengan blockchain generasi 4 dan cryptocurrency-nya adalah Solana. Harga tertinggi sepanjang masa Solana mencapai $260, dicapai 6 November 2021 bulan lalu. Dan Anda berpotensi untuk mendapat keuntungan dari Solana 38.080% jika Anda beli Solana 2 tahun lalu. Intinya Anda sudah ketinggalan 2 tahun lalu. Dan sekarang Bapak Ibu telah hadir di tengah-tengah kita blockchain generasi keempat. Yang blockchain generasi kelima, yaitu Relictum Pro. Dan harganya masih rendah Bapak Ibu, kurang lebih sekarang harganya masih sekitar 300-an rupiah, seperti harga Bitcoin 12 tahun lalu. Tapi kalau Anda beli Bitcoin di harga 300 rupiah 12 tahun lalu, tentu sekarang Anda menikmati keuntungan jutaan persen. Ya. Tapi Anda sudah ketinggalan 12 tahun. Dan sekarang Bapak Ibu, dengan hadirnya blockchain 5.0, ini menghadirkan cryptocurrency GTN atau Genesis Token, harganya masih rendah dan kenaikannya berpotensi sangat tinggi. Dan blockchain 5.0 ini telah menyelesaikan banyak permasalahan. Ya, masalah apa saja yang dihadapi blockchain generasi lama? Blockchain generasi lama mengalami masalah yaitu boros energi. Ya, jadi contohnya untuk mining Bitcoin itu sangat boros listrik Bapak Ibu ya. Kalau di satu bangunan itu bisa ada puluhan server Bitcoin, bisa bayar listriknya lebih dari 1 miliar rupiah. Dan ini tidak diperlukan di blockchain 5.0 yang sangat hemat energi. Kemudian blockchain generasi lama itu semakin banyak penggunanya, semakin lambat atau skalabilitasnya rendah. Dan ini dipecahkan dengan skalabilitas blockchain 5.0 sangat besar. Jadi berbagai pihak yang pakai blockchain 5.0 bisa memiliki customer atau pelanggan yang sangat banyak dan bertambah terus makin lama makin banyak dan kecepatan transaksinya tetap tinggi. Lalu untuk biaya transaksi blockchain yang lama itu sangat mahal. Dan di blockchain 5.0 biaya transaksi ini sangat murah atau bahkan bisa nol. Kemudian untuk keamanannya blockchain yang lama itu ada risiko karena verifikasi datanya itu sampling. Sementara di blockchain 5.0 satu blok itu satu transaksi. Sehingga verifikasinya 100% dan keamanannya jadi sangat tinggi. Dan blockchain 5.0 ini tidak dibuat menggunakan modifikasi blockchain-nya Bitcoin atau Ethereum. Ya, tapi di coding atau kode programnya dibuat dari awal, dari nol, oleh tim Relictum Pro. Teknologinya disebut Hypernet dan konsensusnya disebut Proof of SAR. SAR artinya Sultan bahasa Rusia dan ini artinya Sultan atau rajanya teknologi blockchain. Dan tim profesional Relictum Pro terdiri dari Direktur Operasional, yaitu Franco Fiore, Direktur Teknologi, Alexander Strigin, Penasehat Keamanan IT, yaitu Fernando Martino, Penasehat Bisnis, George Bastio, Crypto Influencer, Matias Mende, dan CMO, Nikolai Osipenko, serta lebih dari 20 spesialis lainnya. Blockchain 5.0 Relictum Pro dapat dipakai untuk membangun ribuan cryptocurrency di masa depan. Namun, blockchain 5.0 ini bukan hanya untuk buat cryptocurrency saja, tapi juga bisa dipakai untuk meningkatkan kinerja IT berbagai perusahaan, seperti bidang kedokteran, industri farmasi, bidang kesehatan, untuk bidang edukasi, contohnya untuk ijazah online atau ijazah digital berbasis blockchain, karena di masa depan ijazah yang dicetak ke kertas tidak lagi dipercaya karena mudah dipalsukan, dan yang lebih dipercaya adalah ijazah atau sertifikat digital berbasis blockchain. Kemudian blockchain 5.0 bisa digunakan juga untuk e-commerce, business to business, business to consumer, bisa untuk logistik atau kargo darat, kargo laut, kargo udara, dan juga bisa untuk industri keuangan baik bank maupun non-bank seperti sekuritas dan asuransi, bisa dipakai untuk platform trading saham, trading forex, trading cryptocurrency. Juga blockchain 5.0 bisa digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan big data seperti perusahaan telekomunikasi, perusahaan energi, transportasi, dan berbagai bidang lainnya, serta juga untuk aplikasi pemerintahan. Dan keuntungan menggunakan blockchain 5.0, yang pertama transaksinya sangat tinggi, bisa mencapai 1 juta transaksi per detik. Kemudian yang kedua, skalabilitasnya besar, jadi perusahaan-perusahaan yang menggunakan blockchain 5.0 bisa membangun customer yang makin lama makin banyak.
dan kecepatan transaksinya tertinggi. Yang ketiga, keamanannya sangat handal karena menggunakan jaringan Hypernet. Dan kemudian yang keempat, integrasi dengan aplikasi pihak ketiga atau aplikasi berbagai perusahaan ini sangat mudah. Sehingga berbagai perusahaan yang ingin meningkatkan infrastruktur IT-nya menggunakan blockchain 5.0 Relictum Pro itu tidak perlu membangun database lagi dari awal, tidak perlu bongkar aplikasinya dari awal, tidak perlu membangun aplikasi khusus dari awal, sehingga dengan aplikasi yang sudah ada di-connect atau dihubungkan dengan blockchain 5.0 Relictum Pro, maka integrasinya jadi lebih murah dan lebih cepat. Bagaimana bisnis model Relictum Pro ini yang bisa memberikan keuntungan untuk mitra-mitra? Teknologi blockchain 5.0 Relictum Pro dikembangkan dari awal atau dari nol oleh tim Relictum Pro. Karena itu, hak cipta atau intellectual property right dari blockchain 5.0 ini adalah sepenuhnya hak tim Relictum Pro 100%. Dan hak cipta ini sangat tinggi nilainya, dan kemudian dibagikan atau diberi kesempatan kepada mitra-mitra kontributor untuk memiliki bagian dari intellectual property right teknologi blockchain 5.0 Relictum Pro. Dan cara menghitungnya, Relictum Pro untuk menghitung kontribusi menerbitkan 10 miliar Genesis token atau GTN. Ini adalah stock token atau token pengganti saham, yaitu token untuk menghitung kontribusi hak atas kekayaan intelektual atau intellectual property right. Dan dari 10 miliar unit GTN ini, 50% atau 5 miliar ditawarkan untuk dimiliki oleh para investor melalui private sale. Dan keuntungan para pemilik Genesis token atau GTN itu mendapat keuntungan yang ganda. Yang pertama adalah capital gain, yaitu sekarang beli unit GTN di harga rendah dan akan naik tinggi dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah para pemilik GTN akan mendapat royalti atau revenue sharing, yaitu sebesar 19% dari penjualan jasa network maintenance blockchain 5.0 atau penjualan instant smart contract atau penjualan produk-produk software atau aplikasi Relictum Pro. Ya, dan ini Relictum akan mendapatkan dana masuk dari penjualan teknologi blockchain 5.0 ini dari berbagai perusahaan. Dan dari omset yang masuk atau revenue itu 19% dibagikan kepada para pemilik GTN setiap 2 kali sebulan, setiap tanggal 1 dan 15. Dan kemudian dari penjualan cloud server, ya, dari penjualan digital safe deposit, 30% dibagikan kepada para pemilik GTN 2 kali setiap bulan. Dan para pemilik Relictum Node atau para pemilik GTN akan mendapat penghasilan atau royalti yang makin besar dari pemeliharaan jaringan blockchain 5.0, dari penjualan digital safe deposit atau cloud server berbasis blockchain 5.0, dan juga dari penjualan instant smart contract. Dan Relictum merupakan semesta teknologi yang terdesentralisasi. Dan jika kita bandingkan ekosistem Relictum ini, maka ini adalah perbandingan ekosistem Relictum dibandingkan dengan beberapa merek terkenal di pasaran kripto, yaitu Binance, Ripple, dan Tether. Untuk teknologi blockchain, Relictum menggunakan blockchain 5.0 yang tercepat di dunia, mencapai 1 juta transaksi per detik atau lebih. Binance menggunakan Binance Smart Chain, itu blockchain-nya generasi 3. Ripple menggunakan blockchain Ripple atau XRP, itu generasi 3. Tether tidak punya blockchain, tapi menggunakan blockchain Ethereum, yaitu blockchain generasi 2. Jadi untuk teknologi blockchain yang tercanggih dan tercepat adalah Relictum. Untuk crypto exchange atau pasar untuk jual beli cryptocurrency, Relictum punya Relictum DEX, yaitu Decentralized Exchange dengan 500 pasang cryptocurrency. Binance memiliki Binance Centralized Exchange atau CEX dengan 500 pasang cryptocurrency. Ripple tidak punya, Tether tidak punya. Untuk crypto wallet yang jenisnya cold storage, Relictum memiliki Relictum Node. Binance punya Trust Wallet, Ripple tidak punya, Tether tidak punya. Untuk cryptocurrency, Relictum punya saat ini punya 6, yaitu GTN, USDR, RLC, RBTC, RETH, RLTC. Binance punya BNB dan TWT, Ripple punya XRP, Tether punya USDT. Untuk stablecoin, Relictum punya USDR, Binance punya BUSD, Ripple tidak punya stablecoin,
Tether punya USDT. Dan sekedar informasi, USDT adalah cryptocurrency dengan kapitalisasi pasar keempat terbesar di dunia saat ini, dan banyak dibutuhkan oleh para pembeli di pasar kripto karena digunakan untuk pembayaran, untuk bisnis, untuk pembayaran internasional karena nilainya stabil. Dan USDR dari Relictum menargetkan untuk mengambil posisi USDT sebagai cryptocurrency keempat terbesar di dunia. Dan untuk royalty coin, Relictum memiliki royalty coin yang pertama di dunia, yaitu GTN atau Genesis Token. Artinya royalty coin adalah GTN ini selain nilainya naik tinggi di masa depan, juga para pemilik GTN akan mendapatkan royalti setiap bulan, ya, sehingga tanpa menjual GTN atau tanpa menjual cryptocurrency Genesis Token tetap mendapat keuntungan. Dan ini hanya dimiliki oleh GTN yang berbasis blockchain 5.0. Kemudian untuk Wrapcoin. Wrapcoin ini adalah teknologi untuk membungkus cryptocurrency yang nilainya tinggi tapi teknologinya itu lama, ya. Jadi dibungkus oleh blockchain 5.0 jadi cepat, ya. Contohnya Bitcoin nilainya tinggi tapi transaksinya mahal dan juga lambat. Supaya bisa transaksinya cepat dan biaya transaksinya lebih murah, maka dibungkus dengan blockchain 5.0, ya. Jadi ini adalah Wrapcoin. Relictum punya 3 Wrapcoin, yaitu RBTC atau Relictum Bitcoin, RETH atau Relictum Ethereum, dan RLTC atau Relictum Litecoin. Binance tidak punya Wrapcoin, Ripple tidak punya Wrapcoin, Tether tidak punya Wrapcoin. Kemudian untuk penjualan jasa blockchain ke berbagai perusahaan, yang melakukan penjualan jasa blockchain ke perusahaan itu hanya Relictum dan Ripple. Binance tidak punya klien perusahaan, Tether tidak punya. Kemudian untuk cloud server berbasis blockchain 5.0, Relictum punya Relictum Storage, Binance tidak punya, Ripple tidak punya, Tether tidak punya. Kemudian untuk online gaming dan online chatting berbasis blockchain 5.0, Relictum punya Relictum Game dan Relictum Chat. Ini pasarnya 3,5 miliar penduduk dunia. Binance tidak punya, Ripple tidak punya, Tether tidak punya. Kemudian untuk pasar NFT, Relictum punya Relictum NFT, Binance punya Binance NFT, Ripple tidak punya, dan Tether tidak punya. Jadi ekosistem yang paling lengkap dimiliki oleh Relictum Pro. Jadi ini adalah aplikasi-aplikasi dalam ekosistem Relictum Pro. Dan Relictum Bridge ini adalah aplikasi untuk integrasi berbagai aplikasi perusahaan. Relictum Pro adalah inti dari teknologi blockchain 5.0 Relictum. Dan ini sangat luar biasa karena memiliki smart contract yang multidimensi. Dan kemudian Relictum ini adalah satu-satunya blockchain yang bisa berjalan tanpa internet. Bisa menggunakan Bluetooth, menggunakan Wi-Fi direct, atau bahkan menggunakan local area network. Dan ini satu-satunya blockchain di dunia yang menawarkan transaksi instan dan gratis. Dan juga untuk tokenomics-nya sangat didukung oleh 3 jenis cryptocurrency utama, yaitu USDR sebagai stablecoin, GTN atau Genesis Token sebagai royalty coin, dan juga Wrapcoin. Yang kedua adalah Relictum Wallet. Jadi ini adalah cold storage atau crypto wallet yang berbasis blockchain 5.0. Disebut Relictum Node. Dan Relictum Wallet ini bisa menawarkan fasilitas untuk staking, kemudian menawarkan jasa sebagai liquidity provider, dan juga bisa memiliki fasilitas untuk storage atau penyimpanan data digital yang aman. Dan Relictum Wallet ini sangat aman karena terdesentralisasi 100%. Dan juga bisa digunakan pada berbagai aktivitas kegiatan manusia di seluruh dunia. Dan Relictum Wallet ini menawarkan transaksi yang termurah di dunia. Contoh, biaya transaksi Bitcoin, kalau di exchange lain mungkin bisa lebih dari 350.000 mungkin untuk transaksi Bitcoin, atau bahkan sampai 500.000 lebih. Kalau untuk pembayaran transaksi USDT itu bahkan bisa $50 sampai $360 untuk biaya transaksinya. Tapi di Relictum Wallet, biaya transaksi Bitcoin itu bisa Rp1.700
sampai Rp5.000 saja. Artinya kalau di exchange lain itu membayar transaksi Bitcoin untuk sekali saja, di Relictum Wallet atau Relictum Notes itu bisa puluhan atau ratusan kali. Ya, jadi kalau makin banyak pengguna kripto yang mengetahui Relictum Note, maka akan semakin tinggi atau semakin banyak pengguna Relictum Note di dunia. Berikutnya adalah Relictum Finance. Ini adalah sistem keuangan digital untuk era digital. Relictum Finance menawarkan pembayaran perdagangan internasional atau dukungan bisnis di seluruh dunia dengan sistem keuangan digital yang stabil menggunakan USDR. Dan USDR ini nilainya dipatok ke nilai US dollar, sehingga stabil dan memiliki dukungan 100%, artinya setiap koin USDR itu 100% didukung dengan cadangan yang setara. Kemudian setiap dana USDR ini bisa ditukarkan dengan USDT kapan saja. Kemudian keunggulannya adalah transparan karena jumlah dalam sirkulasinya itu dipublikasikan dan teknologinya menggunakan blockchain 5.0 yang transparan dan tercepat di dunia. Integrasi bagi setiap perusahaan yang mau menggunakan sistem pembayaran USDR ini sangat mudah dan keamanannya sangat handal. Relictum Pay adalah sistem billing online atau sistem pembayaran online menggunakan cryptocurrency dan juga didukung oleh stablecoin USDR dan bisa banyak perusahaan bisa membuat token sendiri dengan mudah ya, dan juga dengan sistem Relictum Pay ini maka berbagai perusahaan e-commerce atau berbagai portal yang ingin melakukan pembayaran menggunakan cryptocurrency tidak perlu membangun software dari awal dengan biaya yang tinggi, tapi cukup mengintegrasikan sistem Relictum Pay, maka bisa langsung melakukan pembayaran online menggunakan cryptocurrency. Dan teknologi Relictum Pay didukung oleh banyak perusahaan seperti Simplex, Visa, Mastercard, dan juga mendukung berbagai transaksi pembayaran yang standar di dunia seperti Binance, Changelly, Abra, CoinCloud, BitPay, BRD, Coinomi, MyEtherWallet, Paxos, Opera, EOS, Bitrue, Atomic Wallet, ya, dan banyak lagi yang akan bermitra dengan Relictum Pay, ya. Jadi Relictum Pay ini didukung oleh banyak perusahaan besar di dunia. Relictum DEX ini adalah decentralized exchange, yaitu fasilitas untuk pasar tempat jual beli cryptocurrency atau untuk memperdagangkan cryptocurrency, dan ada lebih dari 500 pasang cryptocurrency yang diperjualbelikan di Relictum DEX. Keunggulannya DEX ini bisa dibuka atau diakses dengan menggunakan berbagai crypto wallet yang ada di dunia. Relictum Chat adalah satu-satunya fasilitas chatting berbasis blockchain 5.0 saat ini. Dan ini adalah fasilitas chatting yang sangat aman dan sangat private, karena itu banyak sekali pihak-pihak yang memerlukan fasilitas chatting yang tidak bisa dibajak, karena kalau di WhatsApp itu sangat mudah di-hack atau mudah disadap. Tapi kalau Relictum Chat ini lebih aman, dan semakin lama kan semakin banyak orang yang menggunakan Relictum Chat karena banyak kalangan bisnis maupun pemerintahan ataupun kalangan militer yang melakukan chatting untuk kebutuhan bisnis atau kebutuhan tugas negara, dan ini perlu chatting yang rahasia. Relictum Storage adalah sistem cloud server berbasis blockchain 5.0 dan gunanya ini menggunakan teknologi sistem file terdistribusi yang tujuannya adalah untuk membuat zero downtime atau menghindari server yang mati, ya, menghindari para pelanggan itu terputus layanannya karena server itu di berbagai perusahaan suka mati, dan supaya server itu 100% aktif terus maka perlu Relictum Storage. Relictum Bridge adalah aplikasi untuk menghubungkan berbagai aplikasi perusahaan-perusahaan yang sudah ada atau database yang sudah dimiliki perusahaan-perusahaan dengan blockchain 5.0. Jadi berbagai perusahaan yang mau mengintegrasikan software di perusahaannya pakai blockchain 5.0 itu tidak perlu
membongkar database, tidak perlu membuat aplikasi baru, tapi cukup memasang atau tinggal mengkoneksikan aplikasinya dengan Relitum Bridge, sehingga integrasi dengan blockchain 5.0 jadi lebih murah, lebih cepat, dan lebih hemat. Dan Relitum Games ini adalah online game yang pertama yang berbasis blockchain 5.0. Dan pasar online game ini adalah lebih dari 3,5 miliar penduduk dunia. Ya, jadi ini peluang untuk semakin banyak orang di dunia menggunakan Relitum Nodes. Dan ekosistem yang terbaru dari Relitum adalah Relitum NFT. NFT singkatan dari non-fungible token, dan ini merupakan sarana atau alat untuk sertifikasi digital pada karya seni, ya, sertifikasi digital untuk karya seni dan hak cipta. Dan Relitum telah meluncurkan Relitum NFT Marketplace yang terdiri dari beberapa kategori, diantaranya adalah Relitum NFT Premium, ya, dan ini contohnya Relitum akan bekerja sama dengan berbagai pemerintahan di seluruh dunia untuk mengabadikan karya-karya yang bersejarah seperti koleksi di museum setiap negara atau gedung-gedung bersejarah di tiap negara, ya. Nah, itu akan masuk ke Relitum NFT Premium. Kemudian ada Relitum NFT World. Ini adalah kategori untuk pemasaran produk-produk karya seni yang kelas dunia dan dibuatkan sertifikasi digitalnya di Relitum NFT World. Relitum NFT Design ini akan menjadi pasar yang terbesar untuk NFT karya-karya arsitektur ataupun juga karya-karya desain industri. Dan yang istimewa, untuk pertama kalinya di dunia, Relitum meluncurkan Relitum NFT Islam. Dan ini adalah marketplace yang unik ya, untuk mempublikasikan karya-karya seni yang islami, ya, karya-karya seni atau karya-karya yang bernilai tinggi dari dunia dan budaya Islam. Dan ini adalah yang pertama kali di dunia, dan Indonesia merupakan pasar yang salah satu yang terbesar di dunia. Ya, karena itu kita perlu memenangkan market untuk Relitum NFT Islam. Relitum Lab adalah lembaga dana ventura untuk mendukung berbagai perusahaan startup di bidang teknologi yang ingin mengembangkan aplikasi berbasis blockchain 5.0. Dan Relitum Lab ini juga merupakan marketing arm untuk sosialisasi blockchain 5.0 ke berbagai negara. Dan Relitum ini sudah dikenal di seluruh dunia karena aktif berpartisipasi dalam berbagai expo untuk industri teknologi blockchain, baik aktif sebagai partisipan, narasumber, maupun sebagai sponsor. Contohnya untuk World Blockchain Summit di Dubai, World Blockchain Summit di Bangkok, Malta Artificial Intelligence dan Blockchain Summit, Blockchain Live 2019, 2020, 2021 di Moskow, dan juga Relitum menang sebagai the best blockchain startup di Spanyol. Dan Relitum mempresentasikan Relitum non-fungible token pada acara Blockchain and Bitcoin Conference di Moskow tanggal 29 Oktober 2021. Dan Relitum juga mempresentasikan dukungan dari Visa dan Mastercard serta Simplex pada acara Blockchain Live di Moskow tanggal 27 Oktober 2021. Dan ini adalah trofi penghargaan yang diperoleh Relitum pada Blockchain Economy Expo di World Expo Dubai tanggal 14 sampai 15 November 2021. Dan apa keuntungan sebagai pionir awal atau early adopter? Kita belajar dari para pionir Bitcoin. Ini adalah Jared Kena, beli 5.000 Bitcoin di harga $0,2, total investasinya $1.000. Dan Jared Kena sekarang aset 5.000 Bitcoinnya itu nilainya lebih dari 4 triliun rupiah. Dan bukan hanya dia sendiri, tapi ada Cameron dan Tyler Winklevoss, aset Bitcoinnya lebih dari $4 miliar. Tony Gallippi, aset Bitcoinnya lebih dari $1 miliar.
Roger Ver, aset Bitcoin-nya lebih dari 520 juta dolar, Charlie Shrem, aset Bitcoin-nya lebih dari 450 juta dolar, dan Jared Kena, aset Bitcoin-nya lebih dari 300 juta dolar. Kalau ini tadi para pengusaha, berikut ini adalah miliarder Bitcoin termuda di dunia. Namanya Eric Friedman, dan dia membeli Bitcoin sejak usia 12 tahun dengan mengumpulkan uang saku yang diberikan oleh neneknya sebanyak $1.000, dan dia belikan 403 Bitcoin. Dan hebatnya, dia simpan terus Bitcoin itu sampai sekarang, sehingga dia memiliki aset digital Bitcoin senilai lebih dari 360 miliar rupiah. Jadi Dan bagaimana kita menghasilkan keuntungan dari Relictum Laboratory? Relictum Startup Laboratory adalah lembaga dana ventura berskala internasional yang memusatkan dukungan pada perusahaan startup blockchain yang menjanjikan dengan pengembangan berkelanjutan dan integrasi global untuk produk-produk yang dibuat. Kami memiliki target untuk mempercepat laju pengembangan dan implementasi dari teknologi blockchain melalui konsultasi dan investasi yang strategis. Kami dengan teliti dan cermat memilih dan menerapkan startup terbaik melalui kontak-kontak langsung dan rekomendasi dari para investor, pendiri proyek, para pemimpin industri, dan inkubator startup termuka membuka potensi dari teknologi blockchain. Bergabunglah dengan ribuan investor, berinvestasi di proyek teknologi tinggi yang terbukti dan potensi perkembangan yang eksplosif. Di tahapan awal penjualan, dengan akses ke pembelian aset-aset kripto terpilih. Bersama Relictum Lab, Anda tidak hanya berinvestasi, Anda akan mendapatkan partner strategis dengan pengetahuan, teknologi, dan kemampuan analitik, dan juga jaringan internasional para pengguna di lebih dari 150 negara yang berinvestasi dengan kami dalam inovasi. Proyek-proyek yang sudah diterapkan jelas mendemonstrasikan efektivitas dari strategi kami dalam mendukung keuntungan bagi para pengusaha dan investor. Berinvestasilah pada perusahaan startup yang paling menjanjikan. Diversifikasi portofolio investasi Anda melalui jaringan kami dan platform seluler kami, Relictum Lab, dengan beberapa klik saja. Dan Bapak Ibu Anda akan mendapatkan royalti yang makin lama makin besar melalui Relictum Nodes. Dan kalau blockchain itu nggak kelihatan Bapak Ibu karena ada di server ya. Jadi untuk membayangkan seperti apa blockchain 5.0 ini, Bapak Ibu bayangkan Anda ditawarkan proyek pengembangan jalan tol yang hebat ini, dan jalan tol ini akan dilalui jutaan mobil setiap hari. Dan setiap mobil itu akan membayar uang tol. Jadi bayangkan kalau Anda menjadi pemegang saham dari jalan tol ini, tentu Anda akan mendapat keuntungan yang luar biasa. Dan blockchain 5.0 adalah ibaratnya jalan tolnya miliaran data, informasi, aplikasi, transaksi, dan aset digital bernilai tinggi termasuk NFT. Jadi semua yang lewat di jalan tolnya blockchain 5.0 ini, itu semua memiliki nilai yang sangat tinggi. Dan 50% dari GTN atau Genesis Token ditawarkan kepada para investor. Jadi kalau Anda menjadi salah satu pemilik GTN, Anda akan mendapat keuntungan yang luar biasa. Ini contohnya, contoh keuntungan pemilik GTN. Ini salah satu investor namanya Jonathan. Dia beli 3 juta GTN seharga $13.500, dan di tahun 2024 nilai GTN-nya akan tumbuh jadi $203.000 lebih, atau Jonathan menikmati keuntungan dari capital gain kenaikan nilai GTN-nya lebih dari 1.500%. Dan ini adalah manfaat untuk memiliki Genesis Token. Yang pertama, Anda hemat modal untuk membangun aset digital cryptocurrency. Kalau Anda mau bangun aset digital cryptocurrency dengan membeli Bitcoin, Anda harus keluar modal 700 juta lebih. Tapi dengan membangun aset digital menggunakan GTN, Anda bisa menggunakan dana yang Anda sanggupi, ya. Jadi sangat terjangkau. Karena sekarang beli GTN ini masih rendah di harga private sale, kurang lebih masih 300-an rupiah, tapi akan naik tinggi dari waktu ke waktu. Dan nilai GTN akan naik lebih tinggi daripada bunga deposito, unit link asuransi, harga emas, ataupun properti. Yang kedua, Anda akan mendapatkan penghasilan pasif royalti. Karena meskipun Anda belum menjual unit GTN Anda selama memiliki GTN tetap akan mendapatkan royalti berupa USDR, jadi bisa dicairkan, dan ini dibayar 2 kali sebulan setiap tanggal 1 dan 15. Semakin banyak unit GTN Anda, semakin besar royalti Anda. Yang ketiga, untuk tambahan dana pensiun. Semakin banyak unit GTN Anda, semakin besar dana pensiun Anda.
Yang keempat, untuk hedging atau lindung nilai. Jadi kalau Anda memiliki deposito ataupun punya dana pensiun dari asuransi, itu nilai uang Anda akan turun terus kena inflasi. Dan Anda bisa melindungi nilainya dengan hedging menggunakan GTN. Yang kelima, untuk memproteksi kerugian, setiap bisnis punya risiko bisnis, setiap investasi ada risiko investasi. Dan untuk melindungi risiko bisnis dan investasi yang mungkin terjadi di masa depan, Anda bisa memproteksi dengan memiliki GTN. Dan yang keenam adalah untuk ganti rugi. Ini kalau risiko bisnis dan investasinya sudah terjadi di masa lalu atau selama masa pandemi ini Anda mengalami kerugian, maka Anda bisa mengganti kerugian itu dengan rasionya minimal 10% dari nilai kerugian atau nilai risiko Anda, itu Anda belikan unit GTN. Yang ketujuh, untuk hedging properti, yaitu mengembalikan nilai uang yang dipakai untuk beli properti. Contoh, Anda ingin membeli properti senilai 5 miliar, maka sekarang Anda bisa bermodalkan 10% dari 5 miliar atau 500 juta, Anda belikan GTN, maka dalam 3 tahun ke depan, Anda sudah memiliki modal 10 kali lipat lebih, atau 5 miliar rupiah untuk Anda belikan properti. Atau kalau Anda sekarang keluar 5 miliar untuk beli properti, maka Anda tambahkan 10% atau 500 juta untuk beli GTN, maka dalam 3 tahun ke depan, uang 5 miliar Anda untuk beli properti akan kembali modal. Dan di era non-blockchain, ada perusahaan-perusahaan IT global yang terkenal, yaitu Microsoft, Oracle, dan IBM. Dan di era blockchain ini, yang paling terkenal menggunakan blockchain 5.0 adalah Relitum Pro. Pertanyaannya, berapa banyak GTN yang ingin Anda miliki? Total GTN yang diterbitkan ada 10 miliar unit GTN. 50% boleh dimiliki investor atau sebanyak 5 miliar GTN. Kalau Anda mau punya 20% dari 5 miliar yang dilepas ke investor, jumlahnya 1 miliar GTN. 10%-nya adalah 500 juta GTN, 1%-nya adalah 50 juta GTN. 0,1% adalah 5 juta GTN, 0,05% adalah 1 juta GTN. Dan dalam satu Relitum Node, Anda bisa memiliki multi akun atau beberapa akun, dan dalam satu akun ini memiliki 1.023.751 GTN. Dan pada tanggal 15 Oktober 2021, dalam 24 jam, nilai GTN-nya telah bertambah 23,54%. Sebulan kemudian, tanggal 15 November 2021, profitnya sudah 55,61% dalam 30 hari. Tanggal 19 November, profit 65,84% dalam 34 hari. 22 November, profit GTN 70,96% dalam 37 hari. 23 November jam 7 pagi, profit GTN 73,01% dalam 38 hari. 23 November jam 7 malam, profit GTN 75,06% dalam 38 hari. Artinya di satu hari tanggal 23 November untungnya sudah naik 2 kali, yaitu kurang lebih 5%. 25 November, profit GTN 79,15% dalam 40 hari. 26 November, profit GTN 82,23% dalam 41 hari. 29 November, profit GTN 84,27% dalam 44 hari. 30 November, profit GTN 86,32% dalam 45 hari. 1 Desember, profit GTN 88,37% dalam 46 hari. 2 Desember, GTN profit 90,41% dalam 47 hari. 7 Desember, GTN profit 95,53% dalam 51 hari. Dan 10 Desember, GTN sudah profit 99,63% dalam 54 hari. Itu 10 Desember jam 5 sore. Dan jam 8 malamnya sudah naik lagi menjadi 100,2% dalam 54 hari. Dan ini adalah gambaran kenaikan nilai GTN. Jadi setiap titik ini menggambarkan kenaikan harga. Dan GTN saat ini telah terjual lebih dari 1,6 miliar unit, sehingga yang tersisa tinggal kurang dari 3,4 miliar unit lagi. Dan GTN ini akan naik setiap 10 juta unit GTN terjual, harganya akan naik. Jadi jika bagi Bapak Ibu yang beli unit GTN sekarang, sampai 5 miliar unit ini terjual, masih akan mengalami kenaikan harga itu lebih dari 330 kali kenaikan harga, yaitu karena setiap 10 juta unit terjual, maka
dari sekarang masih akan ada 330 kali penjualan per 10 juta unit tadi ya. Jadi kenaikan akan sangat tinggi. Minggu lalu ada 15.000 partisipan dari Lab dan hari ini sudah lebih dari 28.000 kontributor. Dan Bapak Ibu, ini adalah pesan Revolusi Presiden Jokowi. Industri 4.0, digital ekonomi, sudah mulai masuk dan ini harus kita respon dengan cepat. Kita harus tanggap terhadap perubahan-perubahan global. Kita harus cepat mengantisipasi setiap perubahan-perubahan yang ada. Dan butuh pemimpin yang goal-oriented, result-oriented, bukan prosedur-oriented yang bertele-tele. Dan kita harapkan training-training yang nanti akan kita lakukan secara besar-besaran, lahir para reformis, pembawa perubahan-perubahan, bisa mengantisipasi adanya perubahan-perubahan, yang mau membuat sistem itu menjadi sederhana. Karena dalam perubahan-perubahan dunia yang sangat cepat seperti sekarang ini, kita butuh kebijakan yang bisa kita putuskan cepat. Bukan justru kita memproduksi regulasi yang sebanyak-banyaknya, yang justru mempersulit kita sendiri dalam mengantisipasi setiap perubahan-perubahan yang ada. Tapi saya yakin dengan perubahan-perubahan yang ada, kita bisa merespon sangat cepat terhadap adanya perubahan-perubahan. Dan kembali lagi ingin saya sampaikan bahwa ke depan bukan negara kuat yang akan mengalahkan negara yang lemah. Bukan negara yang besar yang akan mengalahkan negara yang kecil. Tetapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lamban. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu, demikian pesan dari Presiden Jokowi bahwa di dunia digital, maka pemenangnya adalah negara yang negara yang kaya, bukan negara yang kuat, tapi negara yang cepat. Dan yang cepat bukan hanya pemerintahnya, tapi juga rakyatnya. Jadi kalau mau jadi pemenang di era digital, Bapak Ibu, marilah kita bertindak cepat. Karena Relitum Pro Blockchain 5.0 juga telah dipublikasikan dalam berbagai media. Jadi seluruh dunia sekarang sedang memperebutkan untuk memiliki GTN. Jadi lebih baik Bapak Ibu kalau kita bereaksi cepat karena Yahoo Finance telah memberitakan Relitum Pro menang sebagai the best blockchain startup pada acara Dides di Spanyol dan memenangkan investasi 50.000 euro. Ini juga diberitakan oleh Associated Press, yaitu kantor berita yang terpercaya. Dan juga media 4Clock. Ini adalah media khusus blockchain dan cryptocurrency yang telah mempublikasikan bahwa secara teknis Relitum tembus 1 juta transaksi per detik. Dan Bitcoin Insider juga meliput ekosistem Relitum Pro dengan lengkap dan menyebut Relitum Pro ini adalah game changer atau merevolusi teknologi blockchain di dunia. Dan juga membuat kesimpulan, ya, Bitcoin Insider membuat kesimpulan bahwa teknologi Relitum Pro ini unik dan inovatif. Tidak ada protokol blockchain lain yang menawarkan transaksi instan dan gratis selain Relitum Pro. Dan juga media 4Clock memberitakan tanggal 9 Oktober bahwa Relitum meluncurkan marketplace NFT dan tanggal 15 Oktober Relitum sudah mengumumkan bahwa segera akan mengakhiri penjualan Genesis token atau GTN. Jadi Bapak Ibu, bagi Anda yang merasa memahami konsep dan keunggulan ekosistem Relitum, maka Anda akan bersama-sama kita bergabung untuk membangun komunitas blockchain 5.0 di Indonesia. Dan ini adalah peluncuran blockchain 5.0 oleh Digital Asset Academy pada tanggal 13 November 2021. Ini adalah Digital Asset Academy Bandung. Ini adalah tim pionir blockchain 5.0 atau blockchain 5.0 early adopter. Dan ini adalah juga forum Digital Asset Course untuk seminar blockchain 5.0. Digital Asset Academy di Bandung. Digital Asset Academy di Bandung. Digital Asset Academy di Surabaya. Digital Asset Academy di Malang. Digital Asset Academy di Lampung. Digital Asset Academy Tasikmalaya. Digital Asset Academy Cirebon.
Digital Asset Academy Kupang, Nusa Tenggara Timur, Digital Asset Academy Bekasi, Digital Asset Academy Mojokerto, dan Bapak Ibu, ini adalah promosi reliktum di berbagai negara. World Blockchain Summit di Dubai. World Blockchain Summit di Bangkok, Thailand. Artificial Intelligence and Blockchain Summit di Malta. Demikian penjelasan lengkap tentang teknologi blockchain 5.0 Reliktum Pro. Ini adalah blockchain yang tercepat di dunia saat ini. Dan Bapak Ibu, ini adalah edutainment. Jadi kami bukan penasehat investasi. Jadi Bapak Ibu perlu memahami bahwa pasar cryptocurrency sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Anda perlu menggunakan analisis dan riset Anda untuk mengambil keputusan yang Anda pertanggungjawabkan sendiri. Terima kasih sudah bergabung dengan Blockchain 5.0 Reliktum Pro. Digital Asset Academy, komunitas kaya bersama, kita bersatu, kita nomor satu, kita bersama, kita juara dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.